Di pinggir Sungai Batang Kandis, tempatnya di RW 1, Kampung Jambak, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, semangat literasi mengalir dari sekelompok mahasiswa KKN kepada anak-anak dan warga setempat, meski di tengah pandemi corona. Terhitung 27 Juli 2020, daerah berpenduduk 140 kepala keluarga tersebut mempunyai taman baca yang diberi nama Kaba Kamboja atau Kadai Baca Kampung Jambak. Walau sederhana, beratap rumbia dan berlantai tanah, namun kehadirannya menarik perhatian anak-anak setempat. Inilah pertama kali ada taman bacaan di daerah tersebut. Meski koleksi bacaan di Kaba Kamboja masih terbatas, namun anak-anak usia sekolah ini terlihat antusias. Di sini tidak hanya ada komik atau buku bergambar, namun juga ada novel sastra, buku pengetahuan umum, hingga buku resep masakan untuk para ibu rumah tangga. Kehadiran taman bacaan di masyarakat RW 1 Wiko sangat sekali kegembiraan bagi anak yang pertama sekali, anak-anak dan orang tua. Biasanya anak-anaknya nggak tahu kama melala itu, jadi di ada taman bacaan Siko di terkontrol. Hadirnya Kadai Baca Kampung Jambak berawal dari keprihatinan mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Negeri Padang melihat kurangnya sarana literasi bagi anak-anak di lokasi KKN mereka. Apalagi di tengah pandemi corona, sekolah-sekolah ditutup sementara belajar mengajar dialihkan ke sistem belajar daring. Akibatnya anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah. Setelah kami melakukan peninjauan, di zaman sekarang kan tentu anak-anak ini lebih ke gadget, HP, main game. Apabila anak sudah terjerumus ke situ, dia lupa untuk belajar gitu. Dengan adanya lapak baca, seenggaknya anak-anak baik dari SD ataupun TK, SMP yang memiliki minat baca dengan baik, tentu akan bisa merubah sedikit pun, akan seenggaknya sedikit lah berubah dengan hobi membaca gitu. Setelah mendapat izin dan lahan dari warga, serta berbekal uang saku yang dikumpulkan seadanya, 4 Juli 2020 atau 12 hari setelah mereka mulai KKN di daerah tersebut, dimulailah pembangunan Kaba Kamboja. Berbagai bahan dari sekitar mereka dimanfaatkan, seperti bambu yang didapat dari ladang warga, yang kemudian diolah menjadi bangku, meja, dan pagar. Karena berasal dari berbagai fakultas, masing-masing mahasiswa juga punya peran sendiri-sendiri, seperti menjadi tukang bangunan, mendesain dan menghias, hingga menyiapkan makanan dan minuman seadanya. Kawan-kawan, minum kopi lah! Buku-buku koleksi di Kaba Kamboja tidak hanya berasal dari sumbangan mahasiswa dan donasi beberapa kawan mereka, namun juga dari warga sekitar. Para mahasiswa KKN mendatangi tiap rumah warga, mengenalkan tentang Kaba Kamboja, serta meminta kesediaan untuk ikut menyumbang buku yang sudah tidak termanfaatkan. Apa Uni punya buku-buku yang sekiranya masih layak dibaca, tetapi sudah tidak dipakai lagi. Agar taman baca nantinya ramai dan menjadi lokasi bermain yang baru bagi anak-anak Kampung Jambak, para mahasiswa KKN juga mendatangi berbagai lokasi berkumpulnya anak-anak. Ilmu yang bermanfaat. Sembari mengedukasi, mereka juga mempromosikan hadirnya Kaba Kamboja, yang juga bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang rindu sekolah. Bahkan, para mahasiswa ini pun bersedia mendampingi para siswa yang kesulitan saat belajar daring. Nah, berhubung ada lagi itu kan online ke sekolahnya, nanti awak kerja di rumah kak sama-sama, baca buku, main-main. Indah itu loh kak, kirimannya di WA ibu. Kak tunjukan caranya mbak. Makanya bisa aku setelah pak baca sama-sama di. Hadirnya Kadai Baca Kampung Jambak menjadi bukti upaya literasi bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Namun, keseriusan dan berani bergerak menjadi kunci keberhasilan. Kini, meski masih sederhana dengan berbagai kekurangan, namun para mahasiswa KKN berharap karya mereka bisa terus berkembang dan mengalirkan pengetahuan dan semangat literasi kepada anak bangsa, seperti Sungai Batang Kandis yang mengalir membelah Kampung Jambak.